Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asrizal Effendi Nasution, SE, MSI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang anggota, yang dimana masing-masing menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasi kami mengenai materi inflasi dan penganggaran Indonesia. Enjoy! Biasa hari dengan NPM 20051700084. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai inflasi. Pertama, pengertian dari inflasi. Inflasi atau inflation adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang secara umum yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Sedangkan kebalikan dari inflasi ialah deflasi. Materi berikutnya ialah penggolongan inflasi. Pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 1. Ada inflasi ringan, di mana di bawah 10% per tahunnya. Inflasi ini tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Yang kedua, ada inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi ini bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Yang ketiga, ada inflasi berat berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Inflasi jenis ini dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank karena bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Yang keempat, ada inflasi sangat berat di atas 100% per tahunnya. Inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini di atas 100% per tahun. Yang kedua, ada jenis inflasi berdasarkan sifatnya. 1. Inflasi merayap or creeping inflation. Inflasi yang rendah atau kurang dari 10% per tahun ini, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil, serta dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ada inflasi menengah, galloping inflation, ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat. Yang ketiga, ada inflasi tinggi, hyperinflation, merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Inflasi tinggi ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Salah satu yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri adalah meningkatnya biaya produksi dalam negeri dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang. Sementara kenaikan penawaran tidak bisa mengimbanginya. Yang kedua, ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Ini terjadi karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Materi berikutnya ialah penyebab inflasi. 1. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Yang kedua, ada inflasi desakan biaya atau cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksinya. Yang ketiga, ada inflasi campuran atau mixed inflation adalah inflasi yang terjadi disebabkan oleh kombinasi atau campuran antara unsur inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Yang terakhir, ada inflasi impor atau imported inflation yang terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri. Analis kerja Lubis dengan NPM 2005170089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator inflasi. Indikator inflasi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Indikator inflasi lainnya berdasarkan International Best Practice antara lain indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Yang kedua, deflator produk domestik bruto atau PDB. Materi mengenai dampak dari inflasi itu ada 3. Yang pertama, tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak positif bagi produsen. Yang kedua, inflasi yang tinggi justru memberikan dampak negatif pada daya beli masyarakat. Yang ketiga, inflasi akan berdampak negatif pada kegiatan ekspor suatu negara. Pada materi teori-teori inflasi ada 3. Yang pertama, teori kuantitas. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori kuantitas membahas proses terjadinya inflasi yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat.
Pada teori Keynes, teori ini dikemukakan oleh ahli ekonomi bernama Keynes yang menyatakan bahwa terjadinya inflasi disebabkan oleh masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Pada teori strukturalis, menurut teori ini inflasi terjadi karena kekakuan struktur ekonomi yang terutama terjadi di negara berkembang. Saya Nurul Hasanah Lubis, NPM 2005 170061. Ini saya akan menjelaskan tentang tingkat inflasi di Indonesia. Berdasarkan data yang saya dapat dari BPS, data yang saya ambil yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, di mana dimulainya pada COVID-19 atau masa pandemi. Inflasi di Indonesia di awal tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi atau menurun. Pada awal pemerintahan Jokowi, tahun 2014, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 8,36%, tetapi di tahun-tahun berikutnya menurun, rata-rata 3% setiap tahunnya. Bisa dilihat pada tabel yang telah tersedia. Efek yang ditimbulkan inflasi di Indonesia. Dampak inflasi akan terasa secara nyata pada masyarakat. Dampak inflasi seperti menurunnya kemampuan ekspor, sulitnya memprediksi harga pokok, pendapatan yang berkurang sehingga menurunnya minat menabung masyarakat. Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Secara teoritis, terdapat dua kemungkinan dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. Kemungkinan pertama, pandemi COVID-19 dalam pembatasan sosial untuk mencegah perluasan penularan virus dapat mengakibatkan terjadinya penurunan harga atau deflasi. Selama pandemi, permintaan agregat mengalami penurunan yang signifikan. Akibat banyak rumah tangga memotong pengeluaran konsumsinya dan banyak perusahaan menunda atau mengurangi investasi. Di saat bersamaan, tingkat pengangguran mengalami peningkatan dan banyak pekerja terpaksa dirumahkan dan kehilangan pekerjaannya. Semuanya itu berkontribusi pada pencegahan penurunan tingkat harga umum, sehingga mengarah kepada tingkat inflasi yang rendah atau bahkan terjadinya deflasi. Sebaliknya, pandemi COVID-19 ini juga dapat mengarah pada kemungkinan kedua, yaitu terjadinya peningkatan tingkat harga umum atau inflasi. Pembatasan mobilitas secara ketat yang diterapkan oleh pemerintah dapat menciptakan hambatan distribusi, produksi, dan suplai barang atau jasa di pasar. Sementara berbagai program bantuan sosial atau stimulus ekonomi yang diberikan melalui defisit fiskal yang besar dan relaksasi kebijakan moneter untuk membantu hambatan likuiditas dari rumah tangga dan perusahaan dapat mengarah pada peningkatan permintaan agregat yang melebihi tersedianya suplai barang dan jasa yang berkurang akibat Amida Madari, NPM 20051700068. Cara mengatasi inflasi dan mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi. Untuk mengatasi terjadinya inflasi, bisa dilakukan kebijakan uang ketat meliputi A. Peningkatan tingkat suku bunga, B. Penjualan surat berharga, C. Peningkatan cadangan kas, D. Pengetatan pemberian kredit. Dan cara mencegah inflasi, yaitu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah inflasi adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan output, dan kebijakan penentuan harga dan indeks. Yang hari dengan NPM 20051700084. Materi berikutnya yaitu pengangguran. Pertama, pengertian dari pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Nanga, pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan serta tidak secara aktif mencari pekerjaan saat itu. Jadi, pengertian dari pengangguran atau unemployment adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terima kasih. Amida Madari, NPM 20051700068. Pengukuran tingkat pengangguran. Pengukuran tingkat pengangguran yang dilakukan oleh Badan Statistik suatu negara biasanya dilakukan dengan cara mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam 2 kategori, yaitu menganggur dan tidak termasuk angkatan kerja. Untuk dianggap menganggur, seseorang harus siap bekerja dan melakukan hal khusus untuk menemukan pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya. Sedangkan tidak termasuk dalam angkatan kerja, yaitu orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena menginginkan pekerjaan atau berhenti mencari. Meliputi pelajar mahasiswa, pensiunan, orang-orang lembaga pemasyarakatan, dan mereka yang tinggal di rumah untuk mengasuh anak atau orang tua. Diklarifikasikan sebagai orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Setelah mengelompokkan seluruh individu yang disurvei ke dalam 2 kategori tersebut, Badan Statistik Negara menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja, labor force, yaitu orang yang bekerja dan tidak bekerja. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor yang ditimbulkan. Yang pertama, pengangguran konjunktural atau siklikal. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran musiman. Dan yang keempat, pengangguran frisional. Lalu dampak dari pengangguran, yaitu dampak pengangguran akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penerimaan negara. Yang ketiga, beban psikologis. Yang keempat, biaya sosial. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama, munculnya biaya sosial. Dan yang kedua, terjadinya kerawanan sosial dan gangguan keamanan. Saya Nurul Hasanah Lubis, NPM 2005 170061. Pengangguran di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan sumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik.
Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 6,49%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Pada Agustus 2021, TPZT mengalami penurunan sebesar 0,58% poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,23% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 6,74%, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 6,11%. TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 dan Februari 2021, masing-masing sebesar 0,72% poin dan 0,07% poin. Sementara TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,35% poin dibandingkan Agustus 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 0,70% poin dibandingkan Februari 2021. Sumber BPS 5 November 2021. Analis Kartu Kerja Lubis dengan NPM 2005-170089. Oke, dalam materi cara mengatasi pengangguran, kami telah menyusun ada 10. Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Maksudnya yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait lowongan kerja. Informasi tersebut disebarkan langsung oleh perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuannya yaitu agar terjadinya komunikasi yang baik antar perusahaan dan pencari kerja di sebuah tempat secara langsung. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya yaitu mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satu langkah terbaik yaitu cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain, yaitu dengan peningkatan keterampilannya. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mendorong peningkatnya kualitas sumber daya manusia dan memungkinkannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat latihan kerja pusat. Latihan kerja mesti didirikan demi melaksanakan pelaksanaan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perlu secara konsisten meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi meningkat secara merata, peluang penciptaan kesempatan kerja pun meningkat. Pada poin ketujuh yaitu mendorong investasi. Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga semakin banyak peluang kerja di Indonesia. Pada poin ke-8 yaitu meningkatkan transmigrasi. Transmigrasi merupakan strategi pemerintah untuk memeratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang berpenduduk jarang. Pada poin ke-9, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Deregulasi dan debirokrasi di bidang industri terhadap yang akan dilakukan untuk merangsang adanya investasi baru. Deregulasi adalah perubahan peraturan-aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Dan debirokrasi adalah perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi umumnya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai atau lembaga pemerintah yang menangani sebuah perusahaan tertentu. Dan poin terakhir yaitu poin ke-10, memperluas lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja dengan cara mendirikan industri baru terutama yang bersifat padat karya. Dengan era perdagangan bebas secara regional dan internasional, sebenarnya membuka lapangan kerja yang semakin luas, yang tidak saja di dalam negeri juga ke luar negeri. Makasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.